Shalom. Dari ruang studio, mari berdoa. Kami hadir dengan praise, worship, and truth. Kami hadir di ruang Anda, entah Anda sedang santai, sedang mengendarai, atau sedang dalam ruang keluarga. Kami ada untuk memberkati Anda. Mari bergabung bersama kami dalam pujian, penyembahan, dan doa. Haleluya. Di dalam setiap kehidupan kami rindu hadirat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Biarlah taruh hati yang siap untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, agar setiap hadirat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Mari katakan, Tuhan, aku rindu. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Amin, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Beri aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu. Ku
Haleluya. Baiklah, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan yang saya bawakan yaitu tentang belas kasihan. Pembacaan kita dalam kitab Matius pasal 9 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk saya dan saudara. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Yang perlu kita ketahui bahwa belas kasihan dapat dimaknai perasaan iba terhadap seseorang. Perasaan iba itu biasanya berkaitan dengan suatu penderitaan, kekecewaan, kesedihan, kesusahan, bahkan keputusasaan, patah semangat atau kegagalan seseorang. Belas kasihan juga dapat dimaknai kasih sayang atau belas kasih. Perasaan iba, kasih sayang atau belas kasih itu dapat ditinjau dari dua sisi. Di satu sisi dilihat dari sisi kemanusiaan, dan sisi yang lain dari sisi keilahian. Dari sisi kemanusiaan, belas kasihan adalah perasaan terharu atau kasihan terhadap seseorang, yakni terharu atau kasihan terhadap seseorang yang mengalami penderitaan karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Dari sisi keilahian, belas kasihan adalah kasih sayang yang murni atau kasih agape. Kasih agape ialah kasih sayang yang ilahi, kasih sayang Tuhan yang sejati, kasih sayang yang murni dari Tuhan kepada umatnya, kasih sayang Tuhan kepada manusia. Berdosa kepada umat ciptaannya yang dikasihinya. Bahkan belas kasihan Tuhan menunjukkan kasih Tuhan, yaitu kasih sayang Tuhan kepada orang berdosa. Kasih sayang Tuhan yang dinyatakan dan mewujudkannya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia berdosa. Inilah suatu sifat baik Tuhan kita yang sangat mengasihi umatnya. Karena kasih setianya yang sejati, Tuhan Yesus rela turun dari sorga, mati dan disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Mari kita kembali pada firman Tuhan yang kita pelajari, yaitu pada Injil Matius 9 ayat 13. Firman dimaksud merupakan salah satu ayat dari perikop Matius pemungut cukai mengikuti Yesus yang terdiri dari 5 ayat. Tuhan Yesus mengatakannya dan menjawab pertanyaan orang Farisi kepada murid-muridnya yang melihat dia makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pertanyaannya, mengapa Tuhan yang Maha Kudus makan bersama dengan mereka? Mengapa Tuhan duduk dan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Oleh sebab itu, firman Tuhan tersebut sungguh menjadi pembelajaran yang sangat baik dan indah bagi semua orang, termasuk bagi saya dan saudara. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pergi dan pelajarilah itu adalah perintah Tuhan Yesus. Pergilah dan pelajarilah firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk orang memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Benar, Tuhan menghendaki belas kasihan.
Tuhan tidak menghendaki persembahan. Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar. Tuhan datang memanggil orang berdosa. Jadi Tuhan kita itu hebat, saudara. Perlu kita syukuri bahwa kehidupan kita selalu diampuni di hari demi hari. Ketika kita mulai jatuh ke dalam dosa, Tuhan selalu mengampuni kita. Yesus ada untuk saya dan saudara. Tuhan datang untuk memanggil orang berdosa. Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang percaya. Maka saudara saat ini, ketika saudara yang tidak percaya, melalui firman Tuhan ini dan program Mari Berdoa di malam ini, percayalah bahwa Tuhan mencari saudara. Engkau perlu Tuhan, Tuhan perlu engkau, dan datanglah kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat bagi saya dan saudara yang merasa orang berdosa. Tetapi untuk menyelamatkan umat manusia yang terbelenggu oleh warisan dosa orang tua, sungguh firman ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus menghendaki kita agar mau membelajarkan diri, pergi dan pelajarilah. Pergi dan pelajarilah, arti firman ini, apa yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Saudara, persembahanmu banyak, persembahanmu bagus, tetapi ketika saudara tidak punya kasih, Tuhan tidak hitungkan semuanya itu. Tetapi ketika saudara punya kasih lalu memberi persembahan, maka semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita sungguh-sungguh membelajarkan diri untuk mempelajari semuanya itu manusia dari dosa abadi. Tuhan menghendaki supaya kita giat belajar mengenai kasih ilahi yang menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Itulah teristimewanya Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Tidak ada syarat untuk ikut Tuhan. Tidak ada syarat Tuhan mengampuni saudara. Tetapi ketika saudara percaya, hidup saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur bahwa hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ketika saudara percaya, ketika damai itu ada pada saudara, maka apapun yang saudara alami akan menjadi mudah. Melalui firman tersebut, kita juga mendapat betapa Tuhan sangat peduli kepada kita, betapa Tuhan sangat memperhatikan kita, betapa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia memberi bukan hanya kepada orang Farisi, tetapi juga kepada kita, kepada saya dan saudara. Suatu pembelajaran yang menyenangkan, suatu pembelajaran yang sangat mengagumkan dan tidak ternilai harganya. Suatu pembelajaran sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya, benar. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Pembelajaran sebagai orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Tuhan kita, suatu pembelajaran tentang kasih ilahi dalam pembelaan dan penebusan dosa manusia. Oleh sebab itu, sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, lakukanlah pembelajaran itu dengan segenap hati dan jiwamu. Lakukanlah pembelajaran tentang kasih sayang Tuhan dengan sungguh, yaitu kasih, pengampunan, dan hidup kekal. Ketika saudara mengalami kasih pengampunan, maka saudara akan menuju ke hidup kekal. Sungguh, lakukanlah belas kasihan kepada orang-orang lemah dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera dan sukacita seperti batang air yang mengalir dan tidak pernah kering. Percayalah, bersyukurlah,
karena saudara ada di pihak Tuhan. Marilah kita berkomitmen, berikanlah belas kasihan kepada sesamamu. Manusia memberikan kasih sayang kepada orang-orang kudus. Berikanlah belas kasihan kepada orang-orang percaya. Berikanlah belas kasihan kepada keluargamu, istri atau suamimu, anak cucumu, menantu, dan saudara-saudaramu. Berikanlah belas kasihan kepada tetangga dan orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Jadikanlah dirimu menjadi orang yang bermurah hati, karena Tuhan memberkati orang-orang yang berbelas kasihan dengan segenap hati. Jadikanlah dirimu rendah hati, karena Tuhan berkenan dengan orang-orang rendah hati. Ya, itu benar. Tuhan Yesus punya alasan memilih kita dan berada di pihak kita, karena ketika kita mempunyai kasih. Kasih yang tidak memperhitungkan, tetapi kasih memberi dengan sukacita. Orang-orang yang sombong dan jahat hatinya, jadikanlah dirimu lemah lembut. Ini pesan Tuhan. Khususnya orang sombong, jahat hatinya, pesan Tuhan, Tuhan berkata, jadikanlah dirimu lemah lembut. Karena orang-orang yang lemah lembut diberkati Tuhan. Jadikanlah dirimu sabar, karena orang-orang yang sabar dikasihi Tuhan. Makanya kamu jangan sombong, jangan tinggi hati. Haleluya. Jangan jahat, jangan gursa-gursa. Selanjutnya, marilah kita simak firman Tuhan yang ditulis dalam surat 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Kami ada semua untuk memberkati Anda melalui firman Tuhan. Melalui firman ini kita mendapat bahwa Tuhan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah penuh belas kasihan. Terpujilah Dia, Yesus, di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Dimuliakanlah namanya, dimuliakanlah Tuhan Bapa kekal, dimuliakanlah Tuhan. Yesus Kristus dimuliakanlah, Dia yang menjadi sumber belas kasihan, yang menjadi sumber kasih sayang sejati. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah sumber segala penghiburan dan pengharapan. Ya, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, maka semuanya itu akan terjadi sebagai pengharapan, sebagai penghiburan. Maka Tuhan akan jadikanlah dirinya seperti yang saudara mau, penghiburan, pengharapan. Tetapi berikanlah komitmenmu, percaya Yesus, dan lakukanlah apa yang menjadi pesan dan tujuan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus adalah sumber segala penghiburan dan pengharapan. Tuhan Yesus yang maha ajaib sanggup menghibur semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus yang maha agung berkuasa memenuhi harapan setiap pribadi yang takut akan Tuhan. Yes, benar. Pribadi yang takut akan Tuhan, Tuhan sangat mengasihi. Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan sanggup menjawab setiap doa-doa umatnya yang percaya. Lebih lanjut, marilah kita pelajari firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Markus ayat 8, Injil Markus 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Benar,
pada waktu itu memang ada sangat banyak orang yang berkumpul mengikuti Yesus. Benar, orang banyak yang berkumpul, itu besar jumlahnya. Benar pula bahwa mereka tidak mempunyai makanan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, sebagaimana ditulis dalam Injil Markus 8 ayat 5, berapa roti ada padamu? Jawab Yesus, jawab para murid. Dengan kuasanya yang ajaib, Tuhan Yesus mengambil 7 roti dan 2 ikan dari murid-muridnya. Lantas ia menghendaki ke atas dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Itulah salah satu ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya dan saudara untuk malam ini. Ingat, saya katakan bahwa yang tinggi hati, yang sombong, Tuhan bilang, lembutkanlah hatimu. Dan potongan-potongan roti sisa-sisa yang dikumpulkannya pun masih banyak. 7 bakul, luar biasa. Belas kasihan Tuhan kepada orang lelah dan lapar diwujudkannya dengan nyata. Maka untuk malam ini berbahagialah saudara yang menaruh belas kasihan kepada sesama, karena ia memberkatinya dengan berkelimpahan pada waktunya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena Tuhan akan berbelas kasihan kepadanya. Berbahagialah kita yang memberi kepada belas kasihan kepada saudara-saudara kita. Istrimu, anak cucumu, tetanggamu. Saudara, marilah kita mengasihi menantu dan saudara-saudara kita, karena Tuhan akan memberikan bagian kerajaan surga. Ya, kita akan mendapat bagian dari kerajaan surga karena kita mengerjakan perintah dari pemilik kerajaan surga, Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Engkau ajaib, engkau mulia Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, engkau yang kami puji. Engkau yang penuh belas kasihan, dan engkau juga yang memiliki belas kasihan yang sejati. Kami rindu itu Tuhan, kami perlu itu Tuhan. Biar kami jadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat istimewa dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjaga kami, Engkau pelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau peduli akan kehidupan kami. Sehingga kekuatan nafas kehidupan dan kesehatan kami bisa miliki. Tapi bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan. Semua karena belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan yang sejati yang kami dapat di dalam Engkau. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, yang rindu mereka untuk dipulihkan Tuhan. Pulihkan saudara-saudara kami, bahkan kami juga Tuhan. Yang rendah hati biarlah kami menjadi lemah lembut Tuhan. Yang jahat hati biarlah kami menjadi rendah hati Tuhan. Yang sombong biarlah kami menjadi orang yang sabar. Karena kami sudah percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, yang penuh dengan cinta dan kasih. Haleluya. Kami juga berterima kasih Tuhan, di malam ini Engkau memberi kami kesempatan yang luar biasa Tuhan, yang tidak kami dapat di Tuhan yang lain, hanyalah pada Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kita. Engkau sangat mulia Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau perkasa, Engkau termulia Tuhan, Engkau terhebat dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, kami rindu Engkau ada. Oh Yesus, sangat mulia nama-Mu kami sebut Tuhan. Sangat mulia ketika kami menyebut nama-Mu dengan segala
cuma kami di tempat ini, melainkan saudara-saudara kami yang mengikuti acara di malam ini, acara yang mulia yang kami kerjakan oleh perintah Tuhan Yesus Kristus atau pemilik surga. Kami percaya Engkau pemberi damai. Kami bisa rasakan ketenangan dalam tubuh, dalam jiwa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami patut mengucap syukur dengan apa yang kami miliki, Tuhan. Dengan apa yang kami rasakan saat ini, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami, tapi semuanya itu melalui kemurahan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih. Kalau sehari yang sudah berlalu, Tuhan selalu menjaga kami. Kami berterima kasih, Tuhan. Karena kami begitu penting bagi Engkau, Tuhan. Kami berterima kasih padamu, Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa, Tuhan. Biarlah tubuh roh jiwa kami, Tuhan, tertanam dengan benih kebenaran firman-Mu, Tuhan. Agar itu yang menjadi dasar kekuatan kami, Tuhan. Agar itu menjadi sesuatu yang bisa kami pegang dan memberkati orang lain, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Bapa, kami berdoa. Kami rindu semakin hari hidup kami semakin mengenal Engkau. Karena itu, Tuhan, ajarilah kami selalu, Yesus, untuk membangun hubungan kami, hubungan pribadi kami dengan Engkau, Tuhan. Agar setiap level pengenalan kami, Tuhan, dan pewahyuan tentang kuasa-Mu akan semakin dalam bagi kami. Itu yang kami rindu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk keadaan apapun yang kami alami saat ini atau sepanjang waktu ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, saat ini kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Bapa yang kekal, kami berdoa saat ini bagi semua orang yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan, baik di rumah maupun dalam perawatan, Tuhan, di rumah sakit, sakit apapun itu, Tuhan, sakit hati, sakit jiwa, sakit jantung, bahkan sakit kepala atau paru-paru basah, ginjal, bahkan sakit ginjal, sakit mata, flu, demam, bahkan sakit bentuk apapun, Tuhan. Bahkan COVID-19, mereka yang mengalami gangguan pencernaan, bahkan gangguan pendengaran, sakit bagian mulut, darah tinggi, sakit lambung, diabetes, bahkan tumor, Tuhan, bahkan kanker, AIDS, bahkan virus, dan segala macam penyakit bernama maupun tidak bernama. Kami percaya semuanya organ-organ tubuh yang sakit telah dijamah, sembuh, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan segala sakit penyakit yang lain telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan,
saudara-saudara kami yang mengalami sakit, sesak nafas Tuhan. Bahkan tulang-tulang mereka yang sudah mulai remuk Tuhan. Bapa Tuhan jamah agar semuanya itu digantikan dengan yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami juga berdoa Tuhan. Biarlah kami selalu kuat dan dimampukan, bahkan dihiburkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami Tuhan problem dalam keluarga mereka Tuhan, baik ketidakharmonisan antara istri dengan suami, ketidakharmonisan antara ibu dengan anak atau ayah dengan anak Tuhan. Bapa, mereka yang sudah membuat komitmen Tuhan, mereka yang sudah mau percaya kepadamu Tuhan, buktikan di dalam nama Tuhan Yesus semua dipulihkan. Keluarga yang tidak harmonis menjadi harmonis. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bahkan kami berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang berbeban berat Tuhan, apapun itu Tuhan, yang mungkin saat ini mereka sudah hampir putus asa, hampir tidak mau berjuang, bahkan sudah mau jatuh sehingga mereka mau tergeletak Tuhan. Tuhan, Engkau sadarkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau mengingatkan mereka Tuhan tentang kuasa-Mu, keangkuhan-Mu, agar mereka yang berbeban berat percaya Tuhan, dan semuanya akan menjadi suatu ketenangan dalam jiwa mereka Tuhan. Bahkan dalam pergumulan keuangan dan ekonomi yang mereka bergumul Tuhan, untuk anak-anak mereka juga Tuhan, baik yang mau mencari kerja Tuhan, baik yang ada di dalam kursi pendidikan Tuhan, baik anak-anak mereka yang Tuhan, yang saat ini memiliki Tuhan kecacatan Tuhan. Tuhan, mereka rindu anak-anak mereka Tuhan dijamah dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka banyak mempelajari ketika anak-anak mereka di dalam Tuhan kursi pendidikan, biarlah mereka banyak mempelajari apa mengenai kebenaran firman Tuhan. Amen. Agar ketika mereka dewasa tidak tersesat Tuhan. Amen. Melainkan selalu mencari Engkau Tuhan ketika mereka mendapatkan masalah Tuhan. Bahkan anak-anak dari orang tua Tuhan yang mau mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak bagi anak-anak mereka Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, berikan pekerjaan bagi anak-anak mereka Tuhan, yang layak Tuhan. Bahkan dalam masalah pekerjaan Tuhan, oh Tuhan, saudara-saudara kami ketika di dalam yang kerja, baik di kantor Tuhan, bahkan di gedung-gedung Tuhan, dimanapun yang mereka kerjakan, dengan banyak orang Tuhan, sehingga menjadi ada perselisihan, salah faham Tuhan. Tuhan, marilah kiranya Engkau menaruh belas kasihan, agar mereka merelakan untuk mengampuni Tuhan. Amen. Mengasihi musuh mereka seperti mereka mengasihi dirimu sendiri Tuhan. Amen. Ketika mereka mengalami Tuhan perkataan-perkataan dari setiap anggota pekerjaan atau sahabat-sahabat dalam pekerjaan mereka Tuhan,
Biarlah mereka Tuhan memberkati dengan merasa belas kasihan Tuhan. Bahkan orang-orang yang bahkan putus asa pengharapan, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sumber jalan, sumber kebenaran. Tuhan ada untuk mereka. Tuhan adalah jaminan bagi jalan-jalan. Tuhan menyediakan jalan-jalan dan membukakan semua jalan bagi saudara-saudara yang membutuhkan jalan keluar. Kami berdoa untuk anak-anak muda Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, anak-anak muda Tuhan, biarlah mereka yang mungkin sudah salah pergaulan Tuhan, ataupun anak-anak muda Tuhan yang tidak membantu orang tua Tuhan, anak-anak muda Tuhan yang tidak mau dengar teguran-teguran orang tua, nasihat-nasihat orang Tuhan, nasihat-nasihat orang tua. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman ini, firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahkan kiranya lewat doa-doa kami, semuanya Tuhan kami minta Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang dengar-dengaran, mengasihi orang tua mereka Tuhan, peduli akan kehidupan orang tua mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, oh Yesus, kami tahu Engkau Tuhan yang terlalu sanggup menolong dan memberi kami jalan keluar. Kami percaya bahwa Engkau sumber jawaban, kekuatan dan pengharapan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap penuh hanya kepadamu Yesus. Oh Yesus, Engkau menyembuhkan dan menolong. Engkau sumber kehidupan dan sumber segalanya dalam kehidupan kami dan saudara-saudara kami. Tuhan, inilah pengakuan kami, pengakuan iman kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan, dan ini ucapan syukur. Sehari yang telah berlalu, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Menyatakan kebesaran-Mu, mengatakan pekerjaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Untuk kehidupan kami seterusnya, kami percaya kami selalu ada bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bercinta tangan terulur menantikan kasih Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu yang melayani. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani
Terima kasih sudah mengikuti program Mari Berdoa malam ini. Besok kita akan jumpa kembali berdoa bersama. Kami akan berdoa khusus untuk pergumulan saudara. Tuhan pasti sanggup menolong Anda. Kita jumpa lagi besok pada program yang sama. Besok malam jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani dan